Awal tahun ini, industri manufaktur global alami perubahan terbesar. Jumlah bengkel rumahan berkembang pesat hingga berkali-kali lipat. Namun, di tengah pembagian keuntungan ini, perangkat medis jadi kuda hitam tak terduga dengan keuntungan meroket. Perusahaan kurang dari 10 orang itu mencapai puluhan juta omset penjualan tahunan. Mei Huizi, 30 tahun, adalah tokoh yang pernah kita bahas. Setiap hari ia bersepeda 2 km ke tempat kerjanya. Mei Huizi bekerja di sebuah pabrik yang bergerak di bidang produksi aksesori perangkat medis. Dan kali ini, dia akan membuat komponen logam untuk bagian depan sensor suhu. Setelah berganti pakaian, Mei Huizi membuka buku catatannya yang berisi rincian proses lengkap dari logam mentah menjadi komponen berkualitas. Misalnya, sensor yang digunakan di bidang gawat darurat ini tampak biasa saja, tapi keuntungannya bisa mencapai 50 kali lipat. Sekarang mari kita saksikan keseharian Mei Huizi dalam satu sorotan penuh. Jam 8:30. Pertama, ikat pipa baja tahan karat di meja kerja sambil menyesuaikan posisinya, lalu pakai kacamata pelindung. Sebenarnya, kacamata pelindung ini jarang dipakai beberapa tahun terakhir, karena percikan mata gergaji hampir tidak ada. Setiap pipa baja nirkarat dipotong sekitar 10 cm. Dari satu pipa setinggi orang, bisa didapatkan lebih dari 10 potong. Itulah tugas awal Mei Huizi hari ini. Namun karena partikel mata gergaji mudah menimbulkan takik tak beraturan pada pipa baja nirkarat, pengamplasan kini menjadi prioritas utama. Setiap pipa logam utuh akan ia poles 2 kali. Pertama adalah tepi luar, yang utamanya diamplas secara miring. Dan sambil mengamplas, ia juga harus memutar ke kanan. Saat diraba sudah tidak terasa tajam lagi, barulah ia mengamplasnya ke depan dengan posisi datar. Ini terlihat mudah, satu pipa selesai dalam 2 detik. Tapi itu tidak meningkatkan presisi, hanya agar tidak melukai tangan, mempermudah proses selanjutnya. Saat itu juga, Mei Huizi meletakkan baja nirkarat ke jak mesin bubul. Ukurannya pas dengan diameter baja nirkarat tersebut. Lalu, ia teteskan 2 tetes minyak pelumas, bahan paling sering dipakai. Dengan ini, sudutnya bisa dihaluskan, mengurangi deformasi dan ekspansi akibat suhu tinggi. Awalnya mungkin terasa panas saat disentuh, tetapi Anda harus segera mengukur panjangnya. Untuk peralatan medis, tuntutan industrinya tidak kalah dengan komponen presisi dirgantara. Pertama, untuk keandalan peralatan, semua standar dari desain hingga manufaktur harus mengikuti ISO 13485. Contohnya, kedalaman celah yang sedang dipotong Mei Huizi ini pada dasarnya hanya bisa dilakukan sekali. Kuncinya adalah pengukuran setelah setiap pemotongan butuh banyak usaha dan waktu, sedikit demi sedikit, dan inilah tahap yang paling memakan waktu. Mei Huizi sudah 3 tahun di pabrik, namun belum sepenuhnya yakin bisa menyelesaikan bagian individual sendiri. Misalnya, Mei Huizi kini akan membuat sudut 90 derajat pada baja tahan karat. Tingkat kesulitannya sangat tinggi bagi seorang pemula. Tidak bisa dibentuk sekaligus, harus memotong sambil berputar agar sudutnya proporsional. Namun, mungkin karena tidak yakin atau ragu dengan kemampuannya, Mei Huizi tetap mendekati pengrajin tua berambut putih itu, yang telah bekerja lebih dari 20 tahun, untuk memperlihatkan dan meminta memeriksa detail hasil kerjanya hari ini. Saat melihatnya pertama kali, pengrajin tua itu memberikan pujian. Ini membuat hati Mei Huizi yang cemas akhirnya merasa lega. Tapi, bimbingan rutin tentu saja tidak boleh terlewat. Mei Huizi yang rendah hati pun kembali memusatkan perhatiannya ke meja kerja. Master pengrajin itu berkata, sudut ini diasah sedikit demi sedikit dan harus terus diamati agar tidak terkikis berlebihan. Jelas sekali, kali ini hasilnya memuaskan baginya. Setelah bentuk kasarnya jadi, master pengrajin kembali membimbing Mei Huizi ke tahap pemrosesan akhir. Dibanding, tingkat kesulitan kini lebih tinggi. Pertama, mata gergaji lebih tipis, lebih tajam. Bagian baja tahan karat yang tersambung juga lebih sedikit. Sedikit saja salah, bisa patah. Untuk ini, pengrajin tua itu mengeluarkan pikirnya. Sebenarnya, sampai sini semuanya jadi lebih rumit. Pertama, kita lihat proses pria tua ini mengikir, yang setidaknya butuh waktu 5 menit. Ini adalah komponen pesanan khusus dari pabrik, jadi produksi massal bukan prioritas. Dan waktunya pun cukup. Kalau pabrik biasa melakukan ini tanpa pesanan, bisa-bisa malah mengacaukan semuanya. Tentu saja, proses pengikiran yang dilakukan patut dihargai. Apalagi saat Mieko menekuk baja tahan karat itu, sudut 90 derajatnya terbentuk dengan sangat alami, terlihat melekat begitu rapat dan kuat. Sampai di sini, Mieko berhasil membuat casing sensor yang berkualitas. Kalau dilihat dari luarnya saja, sambungan di sudut tajam terlihat sangat rapi. Sebagian besar struktur utama tetap terjaga, bahkan pengelasan pun tidak akan merusak ketebalan asli dinding pipa. Lantas, bagaimana semua proses ini dapat dilakukan? Pertama, nyalakan api pemotongan gas di sebelahnya, lalu oleskan pasta solder secara merata di sekeliling dinding pipa. Begitu dipanaskan, bahan ini akan melekatkan kawat solder ke celah, dan lelehan logamnya akan menutupi celah itu. Hanya beberapa gerakan, baja tahan karat 180 derajat ini jadi 90 derajat. Inspeksi tentu saja tak boleh dilewatkan. Usai inspeksi, ada tahap verifikasi dengan jangka sorong. Jika permukaan kontak horizontal dan vertikal pas sempurna, berarti sudah mencapai 80% kelayakan.
Adapun sisa 20% pengerjaan dilakukan oleh Mihoko dengan bantuan roda gerinda dan mesin bor meja. Langkah pertama, memoles terak las hingga benar-benar tidak terlihat. Ini dapat meningkatkan daya tarik estetika sensor. Langkah kedua adalah mengebor lubang di sudut baja tahan karat, tepat di atas titik las. Oleh karena itu, skrup harus dikencangkan terlebih dahulu untuk menghindari goyangan yang bisa menyebabkan kesalahan presisi di kemudian hari. Masih seperti biasa, pertama-tama oleskan sedikit minyak pelumas, lalu lanjutkan dengan mengebor lubang dalam yang serasi. Di titik ini, kita melihat sensor suhu perangkat medis. Kilau dan detailnya telah mencapai nilai keuntungan sangat tinggi yang belum pernah ada sebelumnya.